Ya'maluna, mereka mengerjakan. As-su'a, kejahatan. Bi, dengan. Jahalah, jahalah dari kata jahil, bodoh, kebodohan. Summa, kemudian yatubuna, mereka bertaubat. Min, dari qarib, dekat, ya, qarib dekat. Jadi maknanya adalah bersegera. Jadi dalam waktu yang dekat, ya. Kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat. Maknanya berarti ya segera. Fa, maka ulaika, mereka itu yatubu. Nah, kata taba itu ada dua ya ibu ya. Taba itu ada dua, tabailah dan taba'ala, ya. Jadi kalau tabailah, jadi taubat itu kan dari kata taba, ya. Taba. Nah, kalau ditambah dengan taba'ala, ila dulu, tabailah. Nah, tabailah itu maknanya taubat kepada Allah. Taubat kepada. Kalau taba'ala, nah, jadi yang sebaliknya, Allah menerima taubat. Tabailah, bertobat kepada Allah. Kalau taba'ala, Allah menerima taubat. Makanya seringkali ayatnya taba ilallah, kan begitu. Kalau taba ala Allah. Nah, jadi taba ala, memberi taubat atau menerima taubat. Taba ila, taubat kepada Allah. Taba ala, Allah menerima taubat. Jadi makanya kalau ditambah man, man itu artinya apa? Siapa yang bertaubat. Nah, jadi makanya orang yang bertobat itu mantap, gitu. Orang yang mantap, mantap. Ini tambahan saja. Padahal pakai stiker itu. Baik, kemudian selanjutnya. Jadi tadi ayat 17, yatubullahu alaihim. Berarti apa artinya, Bu? Allah menerima taubat mereka. Wa kana Allah, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, bijaksana. Ayat 18, wa, dan laisat, tidak atau bukan, ya, tidak atau bukan. Taubat li, bagi alladzina, orang-orang yang ya'maluna, mereka mengerjakan as-sayyi'at, keburukan, hatta, sehingga, sampai, ya. Bisa sampai, bisa sehingga, boleh, ya. Ida, apabila, hadara itu dari kata hadir, datang, ya, apabila datang. Ahada, seseorang, hum, mereka, seseorang dari mereka, al-maut, kematian. Jadi maknanya sampai apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka. Qala, dia berkata, ini sesungguhnya aku bertobat, aku bertobat. Al-ana, sekarang. Al-an itu artinya sekarang.
wa dan la tidak, alladzina orang-orang yang yamutuna mereka mati, wa dan hum mereka kuffar kafir, mereka kafir. Ulaika mereka itulah a'tadna kami sediakan lahum bagi mereka azaban azab ya azab ya alima yang pedih. Baik, sekarang kita baca ayatnya, ayat 17 dan 18 beserta artinya, dan nanti akan kita ambil tadabbur dan kajiannya. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya pertaubatan kepada Allah. Innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya pertobatan kepada Allah. Lilladzina ya'maluna as-su'a, hanya bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan. Lilladzina ya'maluna as-su'a, hanya bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan. Bijahalah dengan kebodohan. Bijahalah dengan kebodohan. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah Allah menerima taubat mereka. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah Allah menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Walaisatit taubatu, dan tidaklah taubat itu. Walaisatit taubatu, dan tidaklah taubat itu. Lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan. Walilladzina ya'maluna as-sayyi'at, bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai apabila telah datang kematian salah seorang di antara mereka. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai sampai apabila datang kematian kepada seorang dari mereka. Gitu ya. Qala inni, dia berkata sesungguhnya aku. Qala inni, dia berkata sesungguhnya aku.
Tubtul ana, bertobat, aku bertobat sekarang. Tubtul ana, aku bertobat sekarang. Walalladzina yamutuna, dan tidak pula orang-orang yang mereka mati. Walalladzina yamutuna, dan tidak pula orang-orang yang mereka mati. Wahum kuffar, dan mereka dalam keadaan kafir. Wahum kuffar, dan mereka dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum mereka itulah kami sediakan bagi mereka. Ulaika mereka itulah a'tadna lahum 'adzaban alima, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. A'tadna lahum 'adzaban alima, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Baik, kemudian selanjutnya kita ambil pelajaran dari surah An-Nisa ayat 17 dan 18 ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang bertaubat setelah mereka melakukan keburukan, kejahatan, perbuatan dosa, ya, maka sungguh Allah akan memberikan ampunan dari pertaubatan mereka ketika melakukannya lantaran kejahilan. Ketika mereka melakukannya lantaran tidak mengetahui bahwasanya itu adalah sesuatu yang dosa, ya, masuk perkara dosa. Nah, adapun Ibnu Abbas dalam ayat ini berkata, ya, beliau menyatakan semua yang melakukan kemaksiatan adalah jahil. Karena kejahilannya maka dia bermaksiat. Jadi orang yang dalam kondisi bermaksiat itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, gitu. Nah, kemudian berikutnya Ibu rahmati Allah, maka dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi menyimpulkan bahwa taubat pelaku maksiat itu diterima jika belum datang kematian, ya. Taubatnya seseorang dari kemaksiatan itu diterima jika belum datang kematian. Maka tadi di ayat 18 juga dikatakan demikian, ya. Nah, kemudian Ibnu Rajab dia juga menyampaikan komentarnya berkaitan dengan ayat ini, bahwa ayat ini merupakan isyarat yang jelas bagi pelaku maksiat agar mempercepat taubatnya ketika dia masih dalam keadaan sehat, segar, bugar, ya, tidak berpenyakit, ya. Maka ini lebih baik ketika menyegerakan untuk memohon ampunan kepada Allah. Karena di waktu itu dia bisa memperbanyak amal kebaikan untuk bisa menghapus dosa-dosanya itu. Jadi kan kalau kita melihat syarat taubat itu apa saja, Bu? Menyesali, terus mengulangi, terus memperbanyak amal soleh sebagai ganti dari apa yang dia perbuat, ya kan? Jadi minimal syarat taubat itu kan 3, ya. Menyesali, kemudian ya beriktikad untuk tidak mengulanginya kembali, kemudian menggantinya dengan amal soleh, Nah, di dalam ayat ini tadi disebutkan summa yatubuna min qarib,
lalu mereka bertaubat dalam waktu yang dekat, artinya bersegera untuk bertaubat. Kenapa harus segera? Kenapa nggak nanti-nanti aja? Nanti aja deh, setelah umur sudah 40 misalkan. Nanti aja deh, setelah nanti sudah punya anak cucu misalkan ya. Kenapa harus segera? Karena kematian itu tidak ada yang tahu, sehingga siapapun harus mempercepat untuk bertaubatnya supaya atau sebelum datang kematiannya. Jadi ketika masih dalam kondisi segar bugar, kemudian masih dalam kondisi sehat, segera saat itu juga untuk bertaubat, bersegera. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, menarik kata mencari ampunan itu dengan kalimat sari'u dan sabiku. Ya. Jadi mencari ampunan itu dengan kata sari'u dan kata sabiku. Dan itu ada dalam surat Al-Imran 133. Itu dengan kata sari'u. Tapi kalau sabiku itu di surat apa, Bu? Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid itu dengan kata sabiku. Ya, sabiku. Apa arti sabiku? Apa arti sabiku? Lomba-lomba. Dari kata musabaqah, berlomba. Ya. Namanya lomba itu kan cepet-cepetan ya kan, Bu. Ya. Nah, jadi kalau kata sabiku itu ada di surah Al-Hadid ayat 21. Al-Hadid ayat 21. Nah, jadi menarik di sini, Bu. Ya. Jadi menariknya adalah Allah menggunakan dua kata untuk mencari ampunan, bertaubat, itu dengan dua kata dalam Al-Quran. Ya. Dua kata itu apa tadi? Sabiku. Ya. Jadi untuk mencari maghfirah, ampunan, ya, itu dengan kata yang pertama sari'u. Sari'u. Sari'an. Apa arti sari'u? Dari kata sur'ah, cepat. Cepat. Arti sari'u itu artinya cepat. Oh, cepat. Ya. Cepat. Dan itu ada dalam surat apa? Al-Imran 133. Ya. Nah, yang kedua dalam Al-Quran itu dengan kata sabiku. Sabiku. Sabiku itu dari kata musabaqah. Musabaqah itu kan lomba. Jadi kalau namanya lomba kan juga harus cepat-cepat, bercepat-cepatlah gitu. Jadi ini dari kata lomba juga ya. Dari kata lomba itu kan ya cepat-cepat ya kan. Sama, cepat juga gitu. Dan ini tadi ada dalam surat Al-Hadid. Ayat berapa tadi, Bu? 21. Nah, jadi ternyata kata maghfirah, Allah ketika menyebut wasari'u ila maghfirah, ayo cepat-cepat mencari ampunan. Jadi setelah berbuat dosa, cepat-cepat untuk bertaubat. Setelah bermaksiat, ayo cepat-cepat taubatnya, cari ampunan. Jangan nanti-nanti. Dan juga kata sabiku, ya, dengan kata berlomba-lombalah. Sekali lagi namanya berlomba itu ya cepet-cepetan, disik-disian. Nah, jangan nyantai-nyantai. Kalau nyantai ya kalah, namanya lomba, nyantai kalah, ya kan, Bu? Nah, kalah nyantai wae biasa wae. Itu juara ya apa-apa. Iya kan? Jadi ini bukan orang yang ikut lomba, ini orang pasrah gitu. Jadi orang pasrah itu ya wis rapopo, ora itu juara rapopo. Biasa wae nyantai gitu. Namanya lomba kan ya harus cepet-cepetan gitu, untuk mencapai garis finish. Nah, makanya Allah mengatakan kata maghfirah itu ya cepet-cepet, ayo cepet-cepet, jangan nanti-nanti, jangan ditunda gitu.
Itulah kenapa Allah menyebutkan dua kata ini dengan kata sari'u dan sabiqu, untuk mencari ampunan ketika dalam kondisi bertaubat ya, dari kesalahan dan dosa. Nah, jadi ibu dirahmati Allah, maka di ayat yang ke-17, tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka segera cepat-cepat taubatnya, jangan ditunda, jangan nanti-nanti ya. Segera ingat Allah. Makanya di surat Al-Imran di ayat yang selanjutnya itu tadi ayat 135 itu kan dikatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang berbuat dosa dan dia segera ingat Allah. Segera ingat Allah. Segera untuk mohon ampun. Ya, itulah orang yang takwa. Nah, maka taubat jangan nanti-nanti. Makanya Allah tidak menerima taubat yang ada di ayat 18 itu ibu-ibu, ketika kematian sudah datang baru mengatakan ini itu betul an. Aku baru taubat sekarang. Ketika sudah datang ajal, sudah datang sakaratul maut, baru mengatakan ini itu betul an. Aku baru taubat sekarang. Dan di saat seperti inilah Allah sudah menutup pintu taubatnya. Di saat seperti ini Allah sudah menutup pintu taubatnya. Seperti apa yang dikatakan siapa? Fir'aun. Ibu. Dalam surat apa itu? Ungkapan Fir'aun ketika di tengah lautan ya. Kemudian dia baru mengucapkan kalimat taubat ya. Dalam surat Yunus ya. Dalam surat Yunus ayat 90-91. Surat Yunus ayat 90-91. Nah, di dalam kondisi saat sudah sakaratul maut, ajal sudah datang ya. Fir'aun baru mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang berserah diri. Allah jawab, Al-ana, apakah baru sekarang kamu bertaubat? Kok enggak dulu-dulu aja? Kok enggak dulu-dulu ketika masih hidup, masih segar, masih sehat ya? Kok enggak cepat-cepat bertaubat dulu ya? Ketika sudah sombong mengatakan dirinya Tuhan ya? Ketika mengingkari ajarannya Nabi Musa, kenapa enggak dulu bertaubat? Kenapa baru sekarang? Ketika sudah ajal mendekat ya, ajal sudah datang. Nah, maka disinilah Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun ya. Dan itu disebutkan surat Yunus, kisahnya dari ayat 90 sampai selanjutnya ya. Nah, lalu yang berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka pertaubatan, mencari ampunan itu sekali lagi harus segera. Summa yatubuna min qarib, dalam waktu yang segera, jangan ditunda. Maka kalimatnya dengan dua ini, sari'u dan sabiqu. Cepat-cepat, ayo ke endang gitu. Jongkongko ke endang saiki gitu ya. Nah, itulah cara mencari taubat, cara mencari ampunan ya. Baik, kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, di ayat yang tadi kita baca, Allah juga menyatakan bahwasanya Allah menutup dengan kalimat wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Bijaksananya Allah bagaimana? Untuk orang-orang yang berbuat dosa. Untuk orang-orang yang berbuat dosa, ketika dia tidak mengetahui ilmunya, maka kesalahannya atau dosanya itu sangat ringan. Bahkan Allah mengampuni dosa itu ya, ketika betul-betul tidak tahu ya. Misalkan contoh ya, sholat
itu kan harus menghadap kiblat, ya kan? Sholat itu kan harus menghadap kiblat. Ya. Ketika kita nggak tahu karena nggak bawa kompas, karena nggak tahu arah, kita tersesat misalkan di tengah hutan misalkan ya. Terus kita sholat, ternyata menghadapnya ke timur, nggak ke barat, ya. Nah ini kan salah, ya. Harusnya kan menghadap ke kiblat, dan kiblat itu ya arah barat lah gitu katakan gitu ya. Tapi kita malah menghadap ke timur karena ketidaktahuan kita. Terus kira-kira Allah menerima sholat kita nggak? Menerima. Karena dia perkiraan dia sulit ini kiblatnya apa? Nah, kalau kita tidak tahu, insya Allah Allah menerima ya kan? Ya. Tapi kalau menyengaja, kalau disengaja, serapopo. Allah yos. Allah kan yang mesti maha tahu. Nah, ya kalau disengaja itu yang tidak dibolehkan, iya kan? Maka ya harus mengulang sholatnya, ya kan? Karena syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Gitu. Syarat sahnya sholat yang menghadap kiblat. Ketika disengaja ya harus diulangi sholatnya, gitu kan? Berarti difoto. Kenapa? Difoto. Diulang. Iya, diulang. Kalau tahunnya udah 4 bulan. Ya kalau baru tahu pas hari setelahnya ya nggak perlu diulang, karena ketika saat itu kondisinya kita tidak tahu, dan ketika tidak tahu ya nggak perlu harus diulang, gitu ya. Tapi kalau mau mengulang lagi ya silahkan untuk supaya lebih mantap. Gitu. Kalau naik kendaraan arahnya enggak dan itu kita sholat harus diulang. Ya kalau itu kan karena kondisi ya. Karena kondisi barangkali kita tidak bisa menghadap ke kiblat. Kiblat identiknya kan ke barat ya kan. Apalagi misalkan naik busnya kan ya muter-muter ya kan. Naik bus kan ya kadang ke timur, kadang ke selatan, kadang ke barat. Masa ketika naik bus harus pas sholat ya muter-muter gitu. Kalian tipis. Iya, maka nggak mungkin bisa ya. Ya seperti ini tentu nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Baik, kemudian yang selanjutnya ibu-ibu. Jadi di sinilah kebijaksanaannya Allah ketika orang dalam kondisi berbuat dosa saat tidak dalam kondisi mengetahui, saat dalam kondisi tidak tahu ilmunya, maka dosanya lebih ringan, bahkan Allah mengampuni dosa itu. Tapi ketika orang itu dalam kondisi tahu ilmunya, tahu ayatnya, tahu dalilnya, dia masih berbuat dosa, berarti dosanya pasti akan lebih berat. Dosanya akan lebih berat. Nah kita ini orang-orang yang berilmu, ya begitu. Konsekuensi orang yang berilmu itu ya dosanya lebih berat ketika kita mengerjakan dosa itu karena kita sudah tahu hukumnya. Beda mungkin orang-orang yang nggak tahu, orang yang nggak mungkin ngaji dan belum tahu ilmunya, bisa jadi dosanya lebih ringan. Ya. Nah kita ini orang yang sudah berilmu, sudah ngaji, wah berarti dosanya lebih berat. Malah takut ngaji. Berarti kesimpulannya, wah berarti rasa ngaji wae. Tapi masalahnya ketika tidak ngaji itu apakah karena memang betul-betul belum ada orang yang ngasih tahu, atau karena memang karena ketidakmauan dia nggak mau ngaji? Nah itu beda. Jadi nggak punya ilmu itu kan bisa beberapa hal. Bisa jadi karena mungkin dia di tengah hutan, nggak ada ustadz yang masuk ke sana, kemudian mungkin nggak ada internet, nggak bisa baca-baca dari internet, ya kan? Beda, itu dia nggak punya ilmu dengan kondisi seperti itu, dengan yang nggak punya ilmu karena memang nggak mau ngaji, nggak mau belajar.
internet sudah ada, ya kan? HP-nya apa? Majelis taklim di mana-mana, ya kan? Ustadz banyak. Ya kan? Nah ini kan berarti beda ya kan kondisinya, Bu. Nah, jadi beda kondisi seperti ini. Gitu. Baik, jadi makanya intinya bahwa apapun kesalahan, kemaksiatan itu harus segera untuk ditaubati, harus segera untuk dicari ampunan dalam waktu yang segera, tidak nanti-nanti. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya ayat 18. Ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ibu-ibu bahwa walaisatit taubah, dan tobat itu bukanlah untuk orang-orang yang mereka berbuat dosa ketika sudah datang kematian. Jadi maknanya Allah tidak menerima taubatnya seseorang ketika kematian sudah datang, ya. Atau dalam hadisnya disebutkan dengan kalimat apa? Ketika kondisi nyawa sudah berada di dalam tenggorokan, dalam kerongkongan, ya. Maka disinilah kemudian Allah tidak menerima taubatnya seseorang, dan juga dalam hadisnya disebutkan pintu taubat tertutup ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Artinya sudah hari kiamat, ya. Hari kiamat baru taubat gitu, ya. Nah, maka Allah menutup pintu taubat itu. Sehingga makna ayat yang ada di 18 ini adalah Allah tidak mengampuni untuk orang-orang yang taubatnya itu ketika dalam kondisi sudah sakaratul maut, ya. Mati sudah di hadapannya, ajal sudah di hadapannya, baru dia bertaubat seperti Fir'aun tadi, ya. Nah, kemudian ayat ini juga kemudian berkaitan dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah juga tidak mengampuni untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya. Dan dalam ayat-ayat Al-Quran kan sering kita dapati adalah diantaranya ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak mengampuni dosa hamba-hambanya yang menyekutukannya, ya. Jadi dosa besar maknanya, dosa syirik. Jadi ada dosa-dosa yang Allah tidak ampuni. Satu, ketika memang dalam kondisi tadi, ya, sudah mau datang, ya, baru taubat, ya. Allah nggak nerima, Allah nggak ngampuni dosa-dosanya. Kemudian apa tadi? Ketika ya terjadi hari kiamat, ketika sudah terjadinya hari kiamat, baru taubat, ya. Allah nggak ngampuni dosa-dosanya. Dan kemudian Allah juga enggan untuk mengampuni dosanya orang-orang yang syirik, ya, sampai dia bertaubat, sampai dia bertaubat, ya. Nah, jadi ini ibu-ibu rahmati Allah, kondisi-kondisi kapan Allah itu tidak menerima taubat dan dosanya seseorang. Kemudian tadi disebutkan juga walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan juga Allah tidak menerima taubat dan mengampuni dosa orang-orang yang mati dalam kondisi kufur. Orang-orang yang mati dalam kondisi kufur, maka taubatnya tidak dianggap. Ya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak diterima taubatnya, ya. Jadi itu kondisi orang-orang yang Allah tidak terima taubatnya dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, ya. Nah, untuk itu kita belajar ibu-ibu bahwa namanya dosa setiap manusia pasti punya, ya kan?
Kita semua pasti punya dosa. Ya. Baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Makanya pentingnya istighfar, ya. Istighfar yang kita baca 100 kali dalam satu hari, ya. Selain dosa-dosa yang kita sadari, maka semoga saja istighfar yang kita baca ini juga kemudian untuk meraih ampunan dosa-dosa yang kita tidak sadari. Kita nggak sadar bahwasanya kita sudah berbuat dosa, ya. Ya seringkali misalkan kita ngerasani orang, kemudian mungkin juga kita membuat hati orang lain sakit, ya. Atau mungkin bahkan riya dalam perbuatan amal soleh kita yang kita tidak sadari, ya. Itulah pentingnya istighfar terus dibaca, ya. 100 kali bahkan dalam satu hari minimal, ya. Meskipun tidak berbuat dosa, ya. Jadi ternyata istighfar itu bukan hanya pas berbuat dosa saja. Kita dalam kondisi biasa seperti ini nggak berbuat dosa, ya istighfar. Maka fungsinya tadi, fungsi istighfar kalau tidak berbuat dosa adalah satu, untuk dapat ampunan dosa-dosa yang tidak disadari. Dapat ampunan dosa-dosa yang tidak disadari. Kemudian yang kedua, untuk sebagai penjagaan diri supaya tidak jatuh kepada dosa. Sebagai benteng penjagaan diri. Nah, yang ketiga, untuk menyempurnakan perbuatan amal baik kita. Untuk menyempurnakan perbuatan amal baik kita. Makanya beberapa amal kebaikan itu diselesaikan dengan istighfar, ya. Sholat setelah salam kan istighfar, ya kan? Ya, baca tasbih itu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu setelah salam. Jadi lafaz pertama kali setelah salam sholat itu istighfar. Bukan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Saya melihat beberapa orang selesai sholat alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, istighfar harusnya. Dia mungkin mengucapkan alhamdulillah mungkin ya karena kondisi sholatnya itu mungkin masjidnya sumuk, ya kan. Wah, apalagi sekarang ini kan sumuk banget ya. Ini kan sekarang hari-hari ini kan panas banget nih. Habis mandi aja masih keringatan. Iya. Nah, terus kemudian habis sholat alhamdulillah wis rampung. Gitu. Nahan sumuk gitu kan. Sudah kelamaan nahan sumuk gitu. Ya istighfar untuk penyempurna amal kebaikan, ya. Doa kafaratul majlis, selesai menuntut ilmu, ya kan? Selesai bermajlis menuntut ilmu, selesai ada doa kafaratul majlis, ya kan? Dan di situ ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik untuk menyempurnakan amal kebaikan kita. Sholat tadi ditutup dengan istighfar, mungkin sholatnya nggak khusyuk, ya kan? Mungkin sholatnya ya masih mikir sana sini. Ya. Dalam bermajelis ilmu juga begitu. Dalam bermajelis ilmu, ya ada kurangnya juga, ya kan? Ada kurangnya juga dalam bermajelis ilmu, ya. Ya kadang-kadang mungkin ngantuknya, mungkin juga ngobrol sendiri. Apalagi yang di belakang. Atau mungkin ya tulanan HP, ya kan. Enggak teke, ya kan. Mungkin ya lihat ustadznya tapi yang ngelamun, ya kan. Pikirannya kemana? Nah itu kan kekurangan dalam majelis ilmu kan begitu, ya kan? Nah, jadi makanya ditutup dengan doa kafaratul majlis. Ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik supaya amal kita lebih sempurna. Nah, kemudian yang berikutnya ibu-ibu, di ayat selanjutnya dikatakan ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itulah orang-orang yang telah kami siapkan dengan azab yang pedih.
Jadi siapa mereka orang-orang yang mendapat azab yang pedih itu? Ya tadi, mereka yang taubatnya telat, ya. Mereka yang taubatnya telat, ya. Sudah nyawa sudah di kerongkongan baru taubat, ya. Ini itu betul aku baru taubat sekarang. Atau mungkin dalam kondisi masih kufur. Nah, jadi dalam kondisi inilah Allah memberikan siksaannya yang pedih bagi orang-orang yang mati dalam kondisi kufur, belum ada pertaubatan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang menarik dalam kalimat taubat, ya. Kalau Allah menjelaskan dalam surat Al-Mu'minun, ya. Di sana itu ada ayat yang berbunyi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ya. Surat An-Nur, ya, mohon maaf ya, surat An-Nur, ya. Surat An-Nur ayat ke-31. An-Nur ayat 31. Nah, dalam surat An-Nur ayat 31 ini Allah memberikan kebaikan apa yang didapat oleh orang-orang yang bersegera untuk bertaubat. Nah, di ayat 31 ini dikatakan wa tubu ilallah, dan bertobatlah kalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang yang bersegera untuk taubat itu adalah Allah berikan keberuntungan. Untung dunia akhirat. Untung dunia berarti ya banyak rezeki. Untung akhirat berarti ya masuk surga. Nah, itulah Allah katakan la'allakum tuflihun. Kemudian kita baca juga ibu-ibu dalam surat At-Tahrim, ya. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Nah, di sana ada ayat yang menggambarkan nikmat Allah bagi orang-orang yang taubat, ya. Nah, apa itu? Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ayat 8. Nah, di surah At-Tahrim ayat 8 di sini disebutkan siapa yang taubat dengan taubat yang semurni-murninya, taubat nasuha. Nikmat yang Allah berikan adalah ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Allah hapus dosa-dosa kalian. Kemudian wa yudkhilakum jannat, Allah berikan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kemudian berikutnya adalah nuruhum yas'a baina aydihim, dan di hari kiamat itu mereka bercahaya. Cahaya mereka memancar di hadapan atau di sebelah depan mereka dan juga di sebelah kanan mereka. Jadi mereka orang-orang yang akan selalu mendapatkan cahaya, dan di hari kiamat cahaya mereka itu memberikan pancaran, ya, sehingga mereka mudah untuk dikenali, ya. Jadi di antara fungsi cahaya di hari kiamat selain untuk berjalan, ya, di fase-fase hari kiamat yang Allah tidak menyediakan lampu merkuri di setiap jalan, ya kan?
Maka di hari kiamat juga fungsi cahaya yang harus kita miliki itu adalah supaya kita ini mudah untuk dikenali. Bahwasanya ini loh orang iman, inilah umatnya Nabi, ya, gitu. Mudah dikenali. Ya. Maka selain kan dalam beberapa hadis-hadis Nabi ya Bu, kalau kita melihat dan supaya bisa memperoleh cahaya, ya. Contohnya kan dalam keutamaan surah Al-Kahfi itu. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka Allah berikan cahaya kepadanya, ya kan? Surat Kahfi ya. Kemudian juga misalkan siapa yang menyempurnakan wudhu maka itu akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Jadi Quran yang kita baca, kemudian wudhu yang selalu membasahi diri kita ini, dan juga pertobatan-pertobatan yang kita lakukan dari setiap dosa, itu yang nanti akan memberikan pancaran cahaya di hari kiamat. Sehingga kita mudah untuk berjalan di fase-fase hari kiamat. Kemudian kita juga dengan mudahnya untuk dikenali oleh Nabi, ya, supaya kita menjadi orang yang terdepan untuk mendapatkan syafaatnya, ya. Kan kalau Nabi ketika ingin ngasih syafaat kan pilih-pilih dulu, ya kan? Siapa ini umatku yang dapat syafaat? Ya kan Nabi pilih-pilih dulu, ya. Nah, untuk kita dipilih Nabi berarti kan kita harus punya sesuatu yang beda dari orang lain. Nah, bedanya apa? Ya cahaya itu. Cahaya itu yang kemudian akan memberikan sinar sehingga Nabi mudah mengenali kita, ya kan? Makanya ada dalam hadis kan dikatakan ya, ketika itu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu nanti di hari kiamat? Kan umatmu banyak. Manusia dikumpulkan jadi satu dari sejak Nabi Adam sampai umat terakhir. Gitu. Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, untuk bisa mengenali umatku dari pancaran cahaya yang itu bekas wudhu ketika di dunia. Bekas wudhu ketika di dunia. Nah, jadi dengan air wudhu itulah yang memancarkan sinar cahaya, ya. Jadi wudhu itu akan memberikan aura cahaya dalam dirinya, ya kan? Nah, berarti ibu-ibu kalau pengen wajahnya glowing, bercahaya, bersinar, Wudhu ya, saja. wudhu. Ya, wudhu sholat. Jadi perlu bedan lagi nggak Bu? Perlu skincarean lagi nggak? Perlu nggak? Ya kalau di dunia ya masih perlu ya. Melindungi matahari, nah. Melindungi. Iya, kalau di dunia masih perlu. Nah, buktinya ya Nabi bilang puasanya orang apa? Baunya orang yang mulutnya bau orang yang berpuasa itu seperti apa? Lebih harum dari bau kasturi di sisi Allah. Itu kan di akhirat. Ya kalau di dunia kan ya masih butuh sikat gigi, gosok gigi masih perlu, ya kan Bu? Mentang-mentang wah puasa, baunya orang puasa itu harum. Anak ya kita kan hidupnya di dunia. Hidup di dunia ya masih butuh gosok gigi. Baik. Ya. Nah, jadi itu ibu ya, berwudu ya. Maka PR kita itu perlu latihan untuk menjaga wudu ya. Latihan menjaga wudu. Selain tadi akan memancarkan sinar cahaya, wudu itu juga yang kemudian akan membuat kita ini akan bisa terjaga dari segala rayuan syaitan. Ya kan? Wudu bisa menjaga kita dari tipu daya syaitan, ya kan? Maka tadi kalau kita baca bahwasanya syaitan itu akan memberikan
tipu dayanya bagi manusia untuk kita berbuat dosa, ya, supaya kita bisa mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Maka supaya kita tidak jatuh pada perkara dosa, sebagai bentuk penjagaan selain istighfar yang setiap hari kita baca dan dengan jumlah yang banyak, maka wudhu itu juga menjaga kita dari tipu daya syaitan dan perbuatan dosa. Nah, kan nggak mungkin habis wudhu mencuri gitu. Mencuri wudhu dulu gitu. Nggak mungkin. Berbuat zina wudhu dulu, nggak mungkin, ya kan? Kalau setelah wudhu, auranya kan pengennya ya baik-baik, ya pengen sholat, pengen ngaji, pengen datang ke majelis taklim, kan begitu. Nah, sehingga wudhu itu yang menjaga. Makanya Nabi ketika melihat orang yang dalam kondisi marah, berwudhu, karena marah itu datangnya dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air, gitu ya. Nah, maka wudhu itu akan menjaga kita dari segala tipu daya syaitan. Nah, jadi itu ibu-ibu untuk kajian kita pagi hari ini di dua ayat tadi, Al-Imran, An-Nisa ayat 17 dan 18. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, kita akhiri dengan ya. Kita sebagai orang Islam, tetapi orang misalnya mengadakan sholawatan di kuburan atau di punden-punden kayak gitu, itu termasuk kafir enggak? Ya. Istilah-istilah kafir, syirik dan munafik itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Kufur juga begitu, ada tingkatannya. Kufur yang kecil, kufur yang besar. Ya. Kufur yang kecil contohnya apa? Yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Misalkan membunuh orang beriman. Membunuh itu kufur tapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Dalam hadis kan dikatakan, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran, kafir. Tapi kan tingkatannya tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Dia masih tetap iman, ya. Nah, syirik juga begitu. Syirik ada yang kecil, ada yang besar, ya. Syirik yang kecil bersumpah kepada selain Allah, ya kan? Bersumpah kepada selain Allah. Kemudian riya juga syirik yang kecil, ya. Nah, tapi kalau sudah dalam kondisi menyembah berhala, menyembah patung, itu kan betul-betul sudah jelas syirik yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, ya kan begitu. Nah, jadi apapun perbuatan kesyirikan maka bisa dilihat definisinya, apakah ini masuk syirik yang kecil atau syirik yang besar untuk menentukan status orang itu syirik besar atau tidak, sampai keluar agama atau tidak, itu dilihat dari sisi jenis. Dan kita tidak bisa untuk menentukan ini kafir, ya, kecuali setelah bukti-bukti yang jelas. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.